Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Muhrusli SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Islam. Di sini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai hasil laporan akhir wawancara industri studi usaha teh hati. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Fiona Khuratonisa dengan 3 NIM terakhir 009. Yang kedua, Apit Jalaluddin Abiyu dengan NIM terakhir 207. Yang ketiga, Avita Puspitasari dengan NIM terakhir 212 dan Karisma Ine Febrianti dengan 3 NIM terakhir 224. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiona. Yang pertama, ada latar belakang. Kewirausahaan merupakan proses dalam mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Dalam prosesnya terdapat banyak tahapan agar produk yang dihasilkan dapat dikenali oleh beberapa kalangan sehingga mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, ada interview ini dapat memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan usaha yang dimiliki pemilik usaha tersebut. Kami memilih pemilik usaha STHTA sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi tentang produk-produk yang dihasilkannya. Alasan kami memilih STHTA adalah karena usaha ini merupakan usaha UMKM yang telah tersebar di beberapa wilayah Solo Raya. Dalam laporan ini juga memuat analisis dari beberapa segi seperti segmentation, target pasar, positioning, dan juga matrik produk pasar. Menurut BCG atau Boston Consulting Group. Semoga laporan wawancara ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, untuk memperoleh informasi dari narasumber. Yang kedua, mengembangkan jiwa berwirausaha bagi generasi muda. Yang ketiga, mengetahui STP, segmentation, targeting, dan positioning proses. Yang keempat, ada mengetahui metrik produk pasar menurut BCG atau Boston Consulting Group. Yang kelima, mengetahui analisis marketing mix 7P. Yang keenam, mengetahui analisis AIDA plus S. Selanjutnya, waktu dan tempat. Wawancara ini dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Februari 2023 pada jam 4 sore hingga selesai. Tempatnya di kediaman pemilik ST Hati. Selanjutnya yaitu hasil wawancara. Yang pertama, bagaimana awal mula memulai usaha ini? Yang dilakukan pertama oleh pemilik teh hati yaitu dengan menyiapkan produk yang ingin dijual, yakni dengan teh yang diraciknya sendiri, dan setelah menemukan racikan yang pas dan yang mau, kemudian saya menguji racikan teh saya ke beberapa teman dan tetangga, agar saya tahu bagaimana tanggapan mereka tentang teh yang saya racik. Lalu kemudian setelah semuanya siap, pemilik mencari modal sedikit demi sedikit untuk membangun usaha dari mencicil, mengkonsep, gerobak, packaging, logo, dan sebagainya. Lalu setelah persiapan matang, selanjutnya menentukan market dan juga tempat yang ingin dijadikan tempat jualan. Lalu yang kedua yaitu kenapa memilih membuat minuman ini untuk dijadikan usaha, yaitu karena pemilik melihat adanya peluang dari situ dan dikarenakan kebanyakan orang meminum es teh atau teh hangat entah setelah makan, setelah melakukan aktivitas dari yang tua hingga yang muda. Lalu yang kedua itu karena usaha ini menjanjikan. Lalu yang ketiga yaitu berapa modal awal untuk membangun usaha ini. Modal awal itu sekitar 10-15 juta dari dana yang pemilik kumpulkan sendiri. Lalu yang keempat, apa saja hambatan dalam menjalankan usaha ini? Yaitu yang pertama, menjaga konsistensi produk. Karena harus mengontrol rasa setiap hari agar rasanya tidak berubah dan tetap konsisten. Lalu yang kedua, karyawan seringkali ganti. Yang ketiga, yaitu cuaca yang terkadang kurang mendukung.
Lalu yang kelima, apa yang dilakukan saat terjadi kenaikan harga pada bahan dasar dagangan? Pemilik berkata yaitu dengan menghitung cost dengan sebaik mungkin dan dengan cara miscellaneous personal cost 10% yaitu dengan menyiapkan dana cadangan. Lalu yang keenam, untuk saat ini ada berapa cabang? Pemilik berkata ST Hati ini dalam setahun sudah ada 18 cabang di area Solo Raya. Lalu yang ketujuh, berapa gaji karyawan? Di setiap outlet 1,5 juta per orang. Yang kedelapan, apakah Hati sudah bersertifikat halal? Tentunya sudah bersertifikat halal dan juga terdapat hak paten nama. Lalu yang kesembilan, tahun berapa berdirinya usaha ini? Yaitu pada bulan September 2021. Dan yang kesepuluh, berapa kira-kira laba dari yang diperoleh? Pemilik berkata yaitu 50% dari hasil penjualan. Lalu yang ke-11, apa rencana ke depan untuk usaha ini? Yang pertama, tahun kedua ini adalah maintenance dan selanjutnya itu adalah pengembangan dan tahun ketiga yaitu melakukan manajemen. Kemudian pengembangan lagi ke keluar Solo dan kemudian tujuan yang besar itu dapat membuka di mall, membuka kafe dan semoga dapat berkembang ke seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis STP proses. Yang pertama yaitu segmentation, dilihat dari dua segi yaitu secara demografis dan secara geografis. Secara demografis, ST Hati itu sangat cocok dikonsumsi di semua kalangan karena dari segi harganya terjangkau dan juga terbuat dari bahan alami sehingga aman diminum oleh anak-anak. Secara geografis, ST Hati kini memiliki 18 cabang yang menyebar di area Solo Raya. Lalu yang kedua, targeting. ST Hati merupakan minuman teh yang menyajikan dengan berbagai rasa dan varian yang cocok untuk menghilangkan dahaga. ST Hati dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa di semua kalangan. Lalu yang ketiga yaitu positioning. ST Hati itu dapat diorder melalui aplikasi Gojek, Grab, dan Shopee. Selanjutnya ada analisis AIDA plus S dari ST Hati. Yang pertama ada attention atau perhatian. Cara untuk menarik perhatian pembeli, strategi yang dilakukan yakni yang pertama ada dengan memasang MMT di pinggir jalan. Yang kedua, menyebarkan brosur yang menarik dalam radius 2 km dari outlet. Yang ketiga, pada hari Jumat, biasanya menyebarkan Jumat berkah ke masjid yang berbeda-beda. Yang keempat, promo buy one get one yang pastinya sangat menarik pelanggan. Yang kelima, melakukan iklan di sosial media seperti dalam WhatsApp dan Instagram. Yang selanjutnya ada interest atau tertarik. Caranya yang pertama, mempromosikan melalui feed pada Instagram yang menarik. Yang kedua, mempromosikan juga melalui aplikasi pengantaran makanan yaitu Gojek, Grab, dan Shopee. Yang ketiga, racikan teh yang diracik sendiri dan menyediakan beberapa bahan agar semua cabang tetap konsisten terhadap rasa. Yang keempat, melakukan audit per bulan agar rasa teh tetap terjaga. Yang kelima, minuman yang ada di es teh hati beragam dan unik sehingga dapat menarik pelanggan. Yang terakhir, bahan-bahan yang digunakan halal. Yang ketiga ada desire atau keinginan. Yang pertama, selalu menyapa setiap pelanggan dan selalu bertanya-tanya tentang teh kami atau meminta pendapat. Yang kedua, menawarkan varian rasa yang belum pernah dicoba. Yang ketiga, menawarkan promo bila ada. Yang keempat, selain es teh original, kami menjual beberapa varian rasa lainnya yang tentu sangat menyegarkan. Yang kelima, harganya terjangkau bagi kantong pelajar dan mahasiswa. Yang keempat ada action atau tindakan. Yang pertama, dengan memberikan kemudahan dalam bertransaksi pembayaran yakni dengan menggunakan QRIS sebagai pengganti pembayaran cash. Yang kedua, es teh hati dapat dipesan melalui aplikasi Gojek, Grab, dan Shopee. Yang ketiga,
Menyiapkan packaging yang menarik berupa cup yang diberi logo dan dengan sealer sehingga aman anti tumpah. Yang kelima, certification atau kepuasan. Yang pertama, melakukan audit setiap bulannya agar cita rasa teh tidak berubah dan selalu konsisten. Yang kedua, selalu senyum, sapa, salam, dan juga kami selalu menerima saran dan kritik. Yang ketiga, STHT menyediakan berbagai rasa yang menarik dan enak. Yang keempat, penggunaan bahan baku yang alami seperti menggunakan gula asli, sehingga aman dikonsumsi oleh anak-anak. Analisis metrik produk pasar. Bintang. STHT adalah jenis produk minuman. STHT memiliki kesempatan untuk berinvestasi dalam pemasaran dan untuk pertumbuhan yang lebih tinggi. Kemudian Sapi, STHT merek es teh yang sudah membuka beberapa cabang di Jawa Tengah dan telah mendapatkan posisi es teh dengan varian rasa yang banyak. Kemudian analisis 7P marketing mix. Yang pertama ada produk. Futures. STHT merupakan produk es teh dengan pilihan banyak rasa dan rasanya yang segar serta aman diminum. Quality. Kami menggunakan teh racikan sendiri sehingga untuk kualitas teh gula menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Branding. STHT harga mulai 3.000 dengan rasanya yang wangi, legi, sepet, kental. Kemudian packaging menggunakan cup yang dipres dengan sealer sehingga aman. Kemudian service, sistemnya adalah take away. Kemudian warranties, apabila rasanya kurang sesuai dengan customer bisa meminta ganti, pasti akan diganti. Kemudian untuk price strateginya dengan harga yang terjangkau maka dapat dibeli di semua kalangan. Pricing harga mulai dari 3.000 hingga sampai 8.000. Kemudian diskon memberikan promo buy one get one. Kemudian payment terms, pembayaran langsung melalui cash maupun e-money. Kemudian place, market coverage kalangan pelajar hingga mahasiswa. Location, untuk lokasi yang pertama ada House of Tea yaitu di daerah Karangasem, Laweyan, Surakarta. Kemudian yang cabang selanjutnya adalah UMS di Jalan Garuda Mas Nilasari, kemudian di Gentan, kemudian selanjutnya ada di Kalioso Sragen, kemudian di Laweyan, kemudian di Sragen ada di Solo Baru, Tanjung Anom, Colomadu, Sriwedari, Wonorejo, Stabilan, Unisri, Klaten, Makam Haji, Krapyak, Klaten. Kemudian selanjutnya ada transport, tempat outlet yang mudah dicari orang-orang. Kemudian promotion, sales promotion, melakukan promosi menggunakan sosial media seperti membuat akun khusus di Instagram dengan tema yang menarik, membuat promo buy one get one, menyebarkan brosur di radius 2 km dengan campaignnya wangi, legi, sepet, kental. Advertising, mencetak banner agar mudah ditemui dan juga agar orang bisa melihat apa yang kami jual. Kemudian public relation, masyarakat sekitar, pelajar, dan mahasiswa. Direct marketing, harga yang masih terjangkau bagi kalangan pelajar hingga mahasiswa. Kemudian physical evidence, facilities, tersedia di layanan GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood dengan sistem take away. Rasa teh berbeda dari teh-teh yang lain. Kemudian design of livery, membuat logo, desain cup yang menarik. Equipment, menyediakan cup yang sudah di press dan sealer sehingga aman dan tidak akan tumpah. People, recruitment. Untuk recruitment, pria umur maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMA sederajat, berpenampilan rapi, menarik dan memiliki komunikasi yang baik, mampu bekerja dalam tim, jujur dan bertanggung jawab. Kemudian training dilakukan dari staff manajemen selama kurang lebih 3 hari. Kemudian uniforms, kaos, kemeja, celana panjang, sepatu, apron. Kemudian compliance, mungkin beberapa orang ada yang tidak suka dengan teh yang kental, tapi di STHT bisa request untuk kekentalannya. Kemudian untuk proses, pada tahun kedua ini
adalah maintenance, dan selanjutnya pengembangan memasuki tahun ketiga, ini manajemen dan kemudian pengembangan lagi keluar Solo. Kemudian tujuan besar kita bisa buka di mall, membuka kafe, semoga dapat berkembang ke seluruh Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara di atas, yaitu yang dapat disimpulkan bahwa analisis peluang usaha memiliki peranan yang penting dalam memulai usaha dan juga dalam menjalankan sebuah usaha. Terdapat beberapa cara agar usahanya tetap berjalan seiring waktu hingga meraih kesuksesan, seperti menjaga rasa agar tetap konsisten dan juga melakukan inovasi, serta dilakukan dengan sabar dan penuh keberanian. Baik, sekian laporan akhir wawancara Teh Hati dari kelompok 1. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.